Ada tempat-tempat dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak hanya menyimpan kenangan, tetapi juga melahirkan arah bagi bangsa dan negara Indonesia. Perjalanan saya ke ND melalui program Professors Go to Frontiers Universitas Gadjah Mada membuka kembali kesadaran saya akan hal tersebut. Bahwa di kota kecil ini, Ende, Nusa Tenggara Timur, lahir sebuah gagasan besar, yakni Pancasila. Selamat datang di channel Living Hope with Guspri. Tema hari ini, Ende dari pengasingan menuju Pancasila. Bagian 1, rumah sederhana dengan suasana tenang. Pada tahun 1934 hingga 1938, Soekarno diasingkan ke tempat ini oleh pemerintah kolonial Belanda. Soekarno tinggal di sebuah rumah sederhana yang kini dikenal sebagai Rumah Pengasingan Bung Karno. Di rumah itu, Soekarno hidup bersama istrinya, Ibu Inggit Garnasih, keluarga kecilnya, dan kesunyian yang panjang. Bagian 2, interior rumah dengan benda-benda peninggalan yang sangat berharga. Di dalam rumah itu masih tersimpan jejak-jejak kehidupannya, misalnya tempat tidur sederhana, biola, lukisan-lukisan yang Soekarno buat sendiri. Semua itu mengingatkan kita bahwa pengasingan tidak selalu mematikan kreativitas. Kadang pengasingan seperti itu justru menghidupkan kreativitas itu sendiri. Bagian 3, Taman Pohon Sukun dan Patung Soekarno merenung. Tidak jauh dari sana ada sebuah ruang sunyi yang disebut Taman Renungan Bung Karno. Di bawah sebuah pohon sukun, Soekarno sering duduk merenung. Bukan merenung tentang dirinya sendiri, tetapi tentang
masa depan Indonesia. Bagian 4, pohon sukun dan cabang-cabangnya. Pohon itu dikenal sebagai pohon sukun bercabang 5. 5 cabang yang kemudian dimaknai sebagai 5 dasar kehidupan berbangsa yang dituangkan dalam 5 sila. Dari kesunyian itu lahir gagasan tentang Pancasila. Bagian 4, hembusan angin dengan suasana reflektif. Menariknya, Pancasila tidak lahir di ruang sidang. Tidak lahir pula dalam keramaian politik. Pancasila lahir dalam pengasingan, dalam keterbatasan, dalam kesunyian. Bagian 5, masyarakat ND dengan kehidupan sederhana. ND disebut sebagai kota Pancasila. Bukan hanya karena sejarahnya, tetapi karena maknanya, bahwa nilai-nilai besar seringkali lahir dari proses yang tidak mudah. Bagian 6, pesan penutup. Matahari terbenam di pantai ND. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan geografis, tetapi perjalanan batin. Melalui program Professors Go to Frontiers, Universitas Gadjah Mada. Saya tidak hanya mengunjungi sebuah tempat, tetapi saya juga diajak untuk memahami kembali bagaimana sebuah bangsa menemukan jati dirinya. Bagian 7, pengingat reflektif. Di tengah kesibukan kita hari ini, baik karena kita hidup dalam dunia digital maupun hidup dalam suasana kompetisi dan lain-lain lagi, kita juga perlu berhenti sejenak untuk merenung agar tidak kehilangan arah dalam perjalanan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih.